Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif adz-dzikru 'inda dukhulil manzil. Muallif mengatakan zikir ketika masuk rumah atau masuk tempat tinggal. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, maksudnya hendak masuk ke dalam rumah, fadzakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah, inda dukhulihi, ketika masuk, wa inda ta'amihi, dan ketika makan. Qala syaitan, maka syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya, maka syaitan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya, kalian tidak punya tempat jatah tinggal di sini, tidak pula dapat jatah untuk makan malam di sini. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi, kalau orang tersebut masuk ke tempat dia tinggal dan tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk, qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, adraktumul mabit, kalian akan mendapati tempat bermalam di sini. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, dan kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, qala adraktumul mabit wal asya, maka syaitan akan mengatakan, kalian telah mendapati al-mabit, dapat tempat tinggal di sini dan dapat juga makan di sini. Dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah, terdapat faedah isbatus syaitan, penetapan adanya syaitan. Man ankara wujud syaitan kafarah, siapa yang mengingkari adanya syaitan, diingkari oleh dia, maka tindakan tersebut merupakan kekufuran. Tidak diperbolehkan mengingkari keberadaan syaitan. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, disyariatkannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah ataupun ketika makan. Adapun zikir ketika masuk rumah, ada yang hafal? Hah? Apa zikirnya? Yang bisa baca, yang tidak bisa push up, itu baiklah. Dari yang bisa baca, yang tidak bisa push up 10 kali. Pusab lah. Anak tanya zikir masuk, bukan zikir keluar. Lah, pusab lah. Yang dah hafal itu pusab lah. Tidak ada istilah bagian antum yang zikir-zikir seperti ini tidak hafal. Ya. Itu antum, yang lain anak tanya. Karena anak-anak kelas tahfidzul Quran tidak ada hafal yang seperti ini, pusab. Bagi anak tidak ada. Keterlaluan. Tidak mungkin tidak diajari ustadznya antum. Kalau tidak diajari berarti ustadznya antum yang perlu di busabkan. Busab lah. Zaki hafal tidak? Busab lah. Tidak ada 10 kali. Ambillah posisi 10 kali.
Udah posisi, ambillah pusat 10 kali. Jangan melamakan waktu. Nanti naik, kalau lama-lama naik. Sudah. Yang ragu-ragu masih mau menghafal itu dah. Ambillah pusat. Zaki, tidak usah banyak tanya lagi, sudah pusat lah. Itu belum hafal. Kalau hafal itu ambillah. Yang belum hafal, siapa yang belum hafal? Randi. Sudah pusat lah, nggak usah toleh-toleh lagi, nggak usah toleh. Waktu kita ini berjalan. Yang belum hafal tuh bangku, belum hafal. Zainu hafal, berdiri. Yang antum siapa yang belum hafal? Antum hafal? Apa? Antum hafal? Baca. Gitu aja nak hafal. Baca Zain. Apa dan? Wendy. Ambillah posisi. Ya, ambillah posisi. Dalam hadis ini terdapat faedah syaitan itu aktivitasnya di malam hari. Lebih banyak aktivitasnya di malam hari. Itu berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul lail faquffu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idzin." Atau fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah menjelang masuk malam, maka hendaknya kalian menahan anak-anak kalian, dikarenakan ketika tersebut syaitan menyebar. Ya. Makanya disebutkan di sini menggunakan lafaz al-mabit, dikarenakan memang aktivitas syaitan itu banyaknya di malam hari. Dia punya kekuatan yang besar kalau di malam hari. Dihafalkan ini ya, hadis ini. Tidak ada rugi untuk menghafal hadis. Siapa yang bilang rugi? Ya. Man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Siapa yang hafal hadis, kuat hujjahnya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.